Hai sobat, saya akan membahas materi etika akademik dan bisnis. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos. Artinya, tampak dari suatu kebiasaan yang menjadi objeknya adalah perbuatan, sikap, atau tindakan manusia. Apa itu etika? Etika merupakan ilmu yang mempelajari baik dan buruknya, serta kewajibannya, hak dan tanggung jawab baik secara sosial maupun moral. Ajaran apa yang ada di etika? Ajaran itu berisikan perintah dan larangan tentang baik buruknya perilaku manusia, yaitu perintah yang harus dipatuhi dan larangan yang harus dihindari. Lalu, seperti apa cara pandangan baik dan buruk? Yang pertama, cara berpikir yang melandasi manusia dalam berperilaku. Yang kedua, cara berbudaya yang menjadi sendi berlakunya norma sosial. Yang ketiga, cara merujuk kepada sumber-sumber nilai yang menjadi tujuan pokok dalam bertindak. Menurut Rizky W. Griffin dan Ronald J. Ebert, tahun 2006, pengertian etika merupakan keyakinan mengenai tindakan yang benar dan yang salah, atau tindakan yang baik atau yang buruk. Pada dasarnya, mahasiswa harus mengindahkan etika akademik yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 13 Ayat 6 yang berbunyi, mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan mentaati norma pendidikan tinggi untuk menjamin terlaksananya tridharma dan pengembangan budaya akademik. Selanjutnya yaitu fungsi etika sebagai tempat mendapatkan orientasi kritis yang berhadapan dengan beragam keadaan moralitas yang membingungkan. Selain itu, etika juga menunjukkan adanya keterampilan intelektual. Keterampilan intelektual merupakan sebuah keterampilan untuk berargumentasi dengan rasional dan kritis. Selanjutnya yaitu untuk membantu menyelesaikan konflik, bagi konflik moralitas maupun konflik sosial lainnya, dengan bentuk gagasan yang tersistematis juga kritis. Etika dapat menjadi prinsip yang mendasar bagi mahasiswa dalam menjalankan aktivitas kemahasiswaannya. Etika juga menjadi penentu agar dapat bersikap sopan, santun, dan elegan. Selanjutnya yaitu etika kita bisa dicap sebagai orang baik di lingkungan akademik. Adapun manfaat etika, yang pertama yaitu etika bermanfaat sebagai pembeda antara yang baik dan buruknya. Pada dasarnya etika akan melekat pada diri individu secara lambat launnya dan akan mengetahui serta memahami terhadap sesuatu yang ada di sekitarnya, dianggap baik dan buruknya. Yang kedua, etika bermanfaat untuk membuat sesuai dengan peraturan. Etika membuat individu memberlakukan individu lain dengan kadarnya. Individu tersebut akan dihukum sesuai dengan kesalahan yang dilakukan dan juga dapat menjadikan individu memiliki sikap yang kritis. Etika secara umum menyangkut banyak hal, yaitu etika berbusana, etika bergaul, etika dalam rapat, etika makan, etika berkomunikasi, dan etika berperilaku. Dalam topik pembahasan etika akademik dan bisnis ini, ada beberapa topik yang akan disampaikan, yaitu hak dan kewajiban dalam etika, etika berperilaku etis dan tidak etis, etika pergaulan, etika berpakaian, etika berkomunikasi dengan dosen dan sesama mahasiswa,
dan etika dalam berorganisasi, terakhir etika di lingkungan kampus. Nah, pembahasan pertama, hak dan kewajiban. Apa sih hak dan apa sih kewajiban? Sobat, hak pada dasarnya adalah sesuatu yang wajib didapatkan dan harusnya bisa diterima atau dinikmati. Tentunya ada hal yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan hak. Biasanya hal yang kita lakukan yaitu melakukan kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan apa yang seharusnya kita dapatkan. Maka dari itu, hak dan kewajiban keduanya saling berhubungan dan saling berkaitan satu sama lainnya. Hak dan kewajiban mahasiswa sudah diatur dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 60 tahun 1999 pasal 109. Contoh hak mahasiswa. Kampus berhak memberikan rasa aman dan nyaman dan perlindungan kepada kita sebagai mahasiswa. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya universitas melalui perwakilan atau organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, dan tata kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajar. Contoh hak mahasiswa yang pertama yaitu kampus berhak memberikan fasilitas yang memadai bagi mahasiswa. Fasilitas yang ada di kampus merupakan salah satu faktor pendorong penuh munculnya siswa yang kreatif dan inovatif. Yang kedua, mendapatkan bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang ditempuh dalam penyelesaian studinya. Adapun kewajiban mahasiswa yaitu menjalankan kehidupan akademik secara terhormat dan bersusila sesuai dengan etika dan tata tertib kampus. Yang kedua, menjaga nama baik dan keutuhan civitas akademika. Selanjutnya yaitu ikut memelihara sarana dan prasarana pendidikan serta bertanggung jawab atas kerusakan yang diakibatkan dari kesalahan mahasiswa yang bersangkutan. Ikut serta menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan dan kegiatan kemahasiswaan kecuali bagi mereka yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang Lanjut ke materi selanjutnya yaitu perilaku etis dan tidak etis. Yang pertama, perilaku etis merupakan sikap atau perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum sehubungan dengan tindakan yang bermanfaat dan membahayakan. Berkaitan dengan tingkah laku perbuatan seseorang dari segi baik. Adapun menurut ahli yaitu Sukrisno Agus Icakni Ardana tahun 2009, etis tidaknya suatu tindakan lebih disebabkan oleh tingkat kesadaran individual para pelaku dalam aktivitas. Prinsip perilaku etis merupakan tuntutan bagi perilaku moral. Contohnya, kejujuran. Yang kedua, pegang janji. Yang ketiga, menghormati hak-hak orang. Selanjutnya yaitu indikator perilaku etis. Yang pertama, memahami dan mengenali perilaku sesuai kode etik. Yang kedua, bertindak berdasarkan nilai dan norma. Yang ketiga yaitu melakukan tindakan yang konsisten dengan nilai dan keyakinan. Selain perilaku etis, ada juga perilaku tidak etis. Perilaku tidak etis adalah perilaku yang menyimpang dari tugas pokok atau tujuan utama yang telah disepakati. DRJK 2011.
dalam City 2009. Perilaku tidak etis seharusnya tidak bisa diterima secara moral karena mengakibatkan bahaya bagi orang lain. Faktor utama yang menyebabkan berperilaku tidak etis. Yang pertama, standar etika orang tersebut berbeda dengan lingkungan pada umumnya. Yang kedua, orang tersebut secara sengaja bertindak tidak etis untuk keuntungan sendiri. Perilaku tidak etis diukur dengan menggunakan menulis dengan ide-ide dari buku atau jurnal yang menyajikannya tanpa menyebut sumbernya, menulis laporan analisis kasus atau tugas lainnya untuk mahasiswa lain, meminta jawaban teman selama ujian, dan tidak bekerja dalam tugas kelompok di mana dosen memberi nilai yang sama untuk setiap anggota tersebut. Materi selanjutnya yaitu etika bergaul. Etika pergaulan adalah sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, kesopanan, hukum, dan lain-lain. Etika pergaulan mahasiswa yang sesuai dengan PP 60 tahun 1999 tentang sistem pendidikan tinggi diwujudkan dengan diberlakunya tata tertib kehidupan kampus, tata tertib ujian, ketentuan-ketentuan pemilihan lembaga kemahasiswaan yang prinsipnya mengatur tentang perilaku mahasiswa guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan seperti yang diisyaratkan di dalam PP 60 tahun 1999 tersebut. Prinsip pergaulan yang pertama yaitu kebenaran, truth. Ini yaitu kebenaran yang mutlak hanya dapat dibuktikan dengan keyakinan. Kebenaran yang harus dibuktikan kepada masyarakat agar masyarakat yakin akan kebenaran tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu prinsip persamaan atau equality. Meskipun manusia terdiri dari berbagai ras, etnis, sikap dan pola pikir yang beragam, semua perbedaan tersebut bukanlah alasan untuk memperlakukan manusia secara tidak adil. Etika yang dilandasi prinsip persamaan menghapuskan perilaku diskriminatif. Yang ketiga yaitu prinsip keadilan atau justice. Secara umum, keadilan dapat diartikan bahwa setiap orang menerima apa yang seharusnya diterima. Prinsip keadilan ialah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang mestinya diterima. Pola pergaulan sehat. Yang pertama yaitu kita introspeksi diri. Yang kedua saling memahami sesama teman. Yang ketiga berjiwa besar. Dan yang keempat saling mengisi. Untuk introspeksi diri, yang penting sekali artinya tanpa sikap ini kita bisa salah kaprah dan salah paham dalam menjalankan mekanisme pergaulan. Bagaimana kita menyadari kekurangan diri sendiri, berterus terang terhadap kelemahan kita, dan mencoba mengubah sikap itu sebaik mungkin agar perjalanan tetap harmonis. Biasanya kadar orang dalam menatap dirinya punya kecenderungan berlainan. Ada yang menganggap dirinya sudah benar dan orang lain yang selalu salah. Yang kedua, saling memahami. Sesudah saling mengoreksi diri sendiri, antara sesama harus saling memahami. Betapa sukarnya memahami orang lain, terlebih lagi memahami diri sendiri. Itulah sebabnya, sebelum kita memahami orang lain, ada baiknya memahami diri sendiri. Dengan demikian, penilaian-penilaian kita terhadap orang lain akan objektif dan utuh. Bila Anda ingin punya banyak sahabat, keahlian Anda dalam memahami itulah yang pegang peranan. Yang ketiga, berjiwa besar. Kita harus berjiwa besar dalam mengakui kelemahan kita, lebih-lebih demi kepentingan orang banyak. Kita punya kelemahan dan kelebihan yang berbeda serta tidak ada di antara kita yang sempurna.
Yang keempat, saling mengisi. Setelah kita mengetahui kelemahan tadi, kita harus punya inisiatif untuk saling mengisi, saling tukar dan saling menerima, sehingga segala kelemahan dan kemampuan kita benar-benar berarti dalam kehidupan bergaul ini. Apa saja contoh etika pergaulan mahasiswa? Yang pertama, saling membantu satu sama lain. Mahasiswa harus dapat saling membantu antar sesama mahasiswa agar mempererat rasa persaudaraan. Pada dasarnya, mahasiswa akan saling membutuhkan satu sama lain. Saling membantu dapat menciptakan persatuan meskipun beda ras dan agama. Selain itu, sikap ini juga dapat menumbuhkan kebaikan antar mahasiswa. Contoh yang kedua yaitu biasakan menyapa teman bila bertemu. Ketika bertemu, baiknya saling menyapa dengan teman sesama mahasiswa agar tidak menimbulkan pikiran buruk seperti dianggap sombong dan menunjukkan bahwa kita memahami tata krama. Bertegur sapa dan salam kepada orang lain dapat menjadi langkah awal menuju komunikasi yang lebih baik di lingkungan kampus. Contoh yang ketiga yaitu menganggap rekan mahasiswa sebagai mitra belajar, tidak sebagai saingan. Sebagai seorang mahasiswa, tentunya kita harus memiliki kesadaran jika mencari bekal untuk menjadi kaum intelektual, tidak hanya mengejar ilmu, untuk kepandaian juga memerlukan mitra dan interaksi sosial, agar kedepannya memudahkan diri kita dalam melakukan pembelajaran di kampus dengan saing berbagai ilmu serta informasi. Apabila kita menganggap rekan mahasiswa sebagai saingan, hanya akan menimbulkan pertengkaran dan perpecahan yang akan menimbulkan situasi menjadi canggung, lalu membuat kita tidak nyaman saat perkuliahan di kampus. Yang keempat yaitu menghormati pikiran, ide, dan pendapat mahasiswa lain. Pastinya setiap mahasiswa mempunyai bermacam-macam isi pikiran. Maka dari itu, tidak semuanya dapat memahami semuanya dalam perbedaan pendapat. Seperti saat melakukan diskusi kelompok yang terdiri dari 3 anggota sampai lebih. Sebagai mahasiswa yang beretika akan mendengarkan terlebih dahulu masing-masing pendapat tanpa melihat siapa dari api yang dimiliki oleh individu lainnya. Setelah itu berdiskusi untuk mencari titik temu dengan cara yang adil. Materi berikutnya yaitu etika berpakaian. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan manusia di samping kebutuhan pangan dan papan. Manfaat berpakaian diantaranya juga menyangkut kesehatan, kesopanan, dan keindahan. Dalam kenyataannya sehari-hari, walaupun mahasiswa sudah membiasakan sedemikian rupa, tetapi masih ada oknum yang mengenakan pakaian seperti bercelana jeans, mengenakan kaos tanpa kerah leher, dan memakai sandal jepit. Oleh karena itu, perlu penegakan tata tertib di kampus. Pun aspek yang mempengaruhi etika berpakaian yaitu selebriti. Gaya berbusana setiap orang diekspresikan berbeda dari satu orang ke orang lainnya. Yang paling mudah adalah gaya berpakaian selebriti. Segala macam media akan menggunakan pakaian selebriti dalam menunjukkan contoh berpakaiannya. Para selebriti pun akan makin abadi dalam ingatan banyak orang lewat gaya mereka berpakaian. Oleh karena itu, tidak jarang banyak orang mengikuti dan meniru gaya berpakaian para selebriti. Yang kedua yaitu teman. Sadar atau tidak sadar, teman-teman kita sendiri dapat mempengaruhi cara berpakaian kita sendiri. Teman memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap diri kita, termasuk dalam pemilihan gaya. Karena kita selalu dekat dengan mereka, jadi tanpa sadar kita akan belajar dari mereka dan mengambil sedikit gaya mereka. Selanjutnya, contoh etika berpakaian. Yang pertama, harus berpakaian sopan dan rapi.
Mahasiswa harus menggunakan pakaian yang bersih dan layak dimanapun berada, karena cara mahasiswa berpakaian memperlihatkan penghormatan dirinya terhadap situasi yang dihadapinya saat. Yang kedua yaitu make up. Pakailah make up yang tidak menor, tidak usah memakai pulasan eyeshadow yang sangat jelas. Dengan berangkat ke kampus menggunakan bedak dan lip gloss saja sudah membuat wajah kita terlihat segar. Selanjutnya tidak mengganggu orang lain, yaitu kita harus kenakan pakaian yang tidak mengganggu pemandangan, karena pakaian yang kita kenakan minim atau nampak terlihat seksi di mata orang lain akan mengundang orang lain untuk melakukan tindak kejahatan. Dan memakai pakaian yang sesuai peraturan kampus seperti memakai kemeja dan sepatu. Hai sobat, masuk ke materi yang kelima yaitu etika komunikasi dengan dosen dan mahasiswa. Etika komunikasi merupakan norma, nilai, atau ukuran tingkah laku yang baik dalam kegiatan komunikasi di suatu lingkungan. Etika komunikasi menjadi hal yang penting dalam menjalin hubungan baik antar pribadi, organisasi, maupun hubungan terhadap pelayanan instansi. Hubungan baik akan tercipta dengan sendirinya apabila adanya etika komunikasi. Etika komunikasi menjadi sangat penting dalam konteks menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Menurut Valimut tahun 2017. Adapun etika komunikasi yang harus dilakukan yaitu yang pertama jujur, tidak berbohong. Yang kedua bertingkah laku yang baik. Yang ketiga berbahasa yang baik. Yang keempat, tidak mudah emosional. Yang kelima yaitu menatap lawan bicara dengan lembut. Yang keenam, menerima segala perbedaan pendapat. Yang ketujuh, gunakan gestur yang sopan dan wajar. Yang kedelapan, memakai pakaian yang rapi. Seperti ini kerangka untuk menghubungi dosen melalui WA. Yaitu yang pertama waktu, salam, maaf, identitas, bahasa, isi pesan, dan terima kasih atau salam. Masuk ke dalam kerangka waktu yaitu perhatikan kapan waktu yang tepat untuk menghubungi dosen. Sebaiknya pilihlah waktu, hari, dan jam kerja waktu yang biasanya tidak dipakai untuk beristirahat atau beribadah. Hindari menghubungi dosen di atas pukul 8 dan sebelum pukul 7 atau di saat waktu ibadah. Yang kedua yaitu salam. Awali dengan sapaan atau mengucapkan salam. Contoh selamat pagi Bapak atau Ibu, atau Assalamualaikum apabila kedua belah pihak sesama muslim, dan tulisan Assalamualaikum jangan disingkat. Selanjutnya, mengucapkan kata maaf sebelum mengirim isi pesan. Ucapkan kata maaf untuk menunjukkan sopan santun dari kerendahan hati dan bentuk penghormatan atas mengganggu waktunya. Contoh seperti mohon maaf mengganggu waktunya ibu atau bapak. Selanjutnya yaitu identitas. Setiap dosen pasti menghadapi banyak mahasiswa setiap harinya dan tidak menyimpan nomor kontak seluruh mahasiswa. Maka pastikan menyampaikan identitas terlebih dahulu di setiap awal komunikasi atau percakapan. Masuk ke bahasa, yaitu gunakan bahasa yang umum dimengerti. Bukan bahasa gaul atau alay, tidak memaksa, tidak memburu-buru, dan tidak menggurui. Hindari menyingkat kata, hindari kata ganti non-formal, gunakan ungkapan baik bu sesudah mendapatkan respon. Masuk ke dalam inti percakapan, itu dengan tulislah pesan dengan singkat, padat, dan jelas, atau to the point, langsung ke inti masalahnya. Seperti saya memerlukan tanda tangan Bapak atau Ibu di lembar pengesahan saya. Kapan kiranya saya dapat menemui Bapak atau Ibu? Di akhir kalimat
atau di kerangka terakhir yaitu terima kasih dan salam. Akhiri pesan dengan mengucapkan terima kasih atau salam sebagai penutup. Jika mau menghubungi dosen melalui lewat email, sebaiknya dilengkapi dengan subjek dan text messenger. Adapun teknik komunikasi yang baik. Yang pertama yaitu bicara dengan jelas. Komunikasi intinya adalah menyampaikan pesan kepada lawan bicara, dan tugas kita adalah bagaimana agar pesan tersebut sampai sesuai dengan keinginan kita. Yang paling penting adalah bicara apa yang kita maksudkan dengan jelas supaya tidak ada kesalahpahaman. Masuk yang kedua yaitu konfirmasi jika ada salah pahaman. Dalam berkomunikasi kita tidak dapat terhindar dari adanya kesalahpahaman. Kesalahpahaman bisa terjadi karena berbagai hal, misalnya gangguan lingkungan atau ketidakfokusan kita dalam menyimak. Karena itu, perlu dikonfirmasikan langsung hal yang disalahpahami guna meluruskan keadaan. Yang terakhir yaitu perhatikan lawan bicara. Kita berkomunikasi dengan lawan bicara, maka kita harus perhatikan lawan bicara kita. Dengan begitu, lawan bicara merasa dihargai dan komunikasi berjalan lebih lancar. Adapun manfaatnya yaitu yang pertama memperkuat hubungan yang terjalin dengan orang lain. Yang kedua yaitu diterima dalam sosial masyarakat atau di dalam kampus karena mengikuti etika yang berlaku. Selanjutnya, pesan yang disampaikan dapat diterima dengan lebih baik dan memahami apa yang dikomunikasikan orang lain. Selain etika komunikasi dengan dosen, ada pun etika komunikasi dengan teman, yaitu kita harus saling menyapa dan memberi senyuman ketika ada di jalan ataupun di dalam kampus, memberi saran jika teman menginginkan saran dari kita, saling membantu tanpa merugikan. Selanjutnya yaitu menjaga ucapan agar terhindar dari kesalahpahaman, mendengarkan jika teman kita sedang bicara, dan sedikit beri pujian untuk mereka. Materi selanjutnya yaitu etika dalam organisasi. Etika dalam organisasi diartikan sebagai nilai-nilai normatif atau pola perilaku seseorang, badan, atau organisasi sebagai suatu kebiasaan yang dapat diterima umum dalam interaksi dalam lingkungannya. Organisasi tidak mungkin berfungsi secara baik tanpa memiliki etika, karena etika sangat berpengaruh pada tujuan organisasi. Ada beberapa alasan kenapa etika sangat penting di organisasi. Yang pertama, karena etika berkaitan dengan perilaku manusia. Hal ini menyangkut aplikasi seperangkat nilai luhur dalam bertindak bagi kehidupan seseorang dan organisasi, dan menyangkut berbagai prinsip yang menjadi landasan bagi perwujudan nilai-nilai tersebut dalam berbagai hubungan yang terjadi antara manusia dan lingkungan hidup. Yang kedua, agar bisa mengikuti kehidupan sosial yang tertib, manusia memerlukan kesepakatan, pemahaman, prinsip, dan ketentuan lain yang menyangkut pola perilaku. Yang ketiga yaitu karena dinamika manusia dengan segala konsekuensinya, baik bersifat normal, moral,
maupun etika perlu dianalisa dan dikaji ulang. Hal ini dimaksudkan agar tetap relevan dalam memperkaya makna kehidupan seseorang, kelompok, organisasi, dan masyarakat luas yang pada gilirannya memperlancar interaksi antar manusia. Adapun prinsip yang pertama yaitu prinsip keindahan. Prinsip ini mendasari segala sesuatu yang mencakup penikmatan, rasa senang terhadap keindahan. Berdasarkan prinsip ini, manusia memperhatikan nilai-nilai keindahan dan ingin menampakkan sesuatu yang indah dalam perilakunya. Keindahan membentuk kedisiplinan dan semakin disiplin akan semakin memudah memelihara keindahan, seperti dalam berpakaian, penata ruang, dan sebagainya. Yang kedua, prinsip persamaan. Setiap manusia hakikatnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama, sehingga muncullah tuntutan atas persamaan antara laki-laki dan perempuan, persamaan ras, serta persamaan dalam berbagai bidang lainnya. Prinsip ini melandai perilaku yang tidak diskriminatif dalam dasar apapun. Prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran biasanya digunakan dalam logika keilmuan yang muncul hasil pemikiran yang logis atau rasional. Yang terakhir, prinsip keadilan. Adil dalam bekerja mengandung arti sama berat, tidak berat, sebelah, tidak memihak. Berpihak pada kebenaran, berpegangan pada yang benar sepatutnya dan tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugas di organisasi, yang menjadi penunjang agar orang terpacu untuk semakin disiplin dalam bekerja. Masuk dalam kemacam-macam, ada satu yaitu melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku. Kedua, menjaga informasi yang bersifat rahasia. Selanjutnya yaitu membangun etos kerja dan meningkatkan kinerja organisasi, patuh dan tata tertib terhadap standar. Adapun untuk mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi, berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja. Materi yang terakhir yaitu etika lingkungan kampus. Etika kehidupan kampus adalah sesuatu pandangan tentang nilai-nilai dan norma moral yang melahirkan tata krama, sopan santun, etika, mengatur tingkah laku setiap warga kampus baik secara tertulis maupun tidak tertulis agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam setiap tindakan di dalam maupun di luar kampus. Yang harus dilakukan mahasiswa di lingkungan kampus yaitu menganggap teman sesama mahasiswa sebagai teman sejawat yang harus saling membantu dan menganggapnya sebagai pesaing secara sehat dalam berkompetensi meraih prestasi. Selanjutnya, mempunyai prinsip yang jelas dalam berpendirian, didasari dengan kerendahan hati tanpa harus tampak sombong dan angkuh. Selanjutnya, kita harus menaati peraturan yang diterapkan oleh universitas dan para dosen, berperilaku sopan dan santun dalam bergaul, berpenampilan elegan sesuai dengan metode yang berlaku saat ini tanpa harus melanggar tata tertib berpakaian di kampus. Demikian video pembelajaran etika akademik dan bisnis ini, semoga bermanfaat ya. Sekian dan terima kasih.